Di tengah perang Yggdrasil melawan Grand Order umat manusia, seorang pahlawan berdiri menghadang jalan Raja Iblis. Namun, kehancuran adalah takdir yang menanti Yuri. Meskipun begitu, dia maju menyerang pasukan Undead. Namun, pendeta wanita kegelapan yang memikat melepaskan api neraka yang membakar habis pasukannya. Sementara itu, Dewa Batu dihancurkan oleh sihir gelap dan dimusnahkan oleh Kaisar Api. Tak satu pun dari tentara terakhir umat manusia yang selamat. Ketika Yuri mencoba membalas dendam atas rekan-rekannya yang gugur, kastil tersebut meledak, mengejutkan ksatria suci Juliana. Namun, Raja Iblis muncul dari reruntuhan, membawa tubuh Yuri yang tak berdaya. Dia memerintahkan putrinya untuk menyerahkan Sprite dan Grimoire of Chance. Ketika dia menolak, dia menampar wajahnya tanpa ampun dan merebut Pirika, sang Sprite, yang merupakan kehendak dunia. Ketika Yuri berhasil sadar kembali, dia melihat Pirika dipelintir lehernya oleh Raja Kegelapan. Namun, ksatria Juliana menembakkan panah ke lengannya. Sebelum ksatria suci bisa mendekatinya, dia memanggil lebih banyak pasukan Undead dan bergerak menuju Fiona. Ketika Fiona mencoba menghentikannya, Raja Kegelapan melemparkannya ke pilar dan terus maju ke arah putrinya. Takut pada ayahnya, putrinya menjerit, dan Chronicle of Chains mulai mengeluarkan kekuatannya. Fiona dan Raja Kegelapan memegangnya bersamaan, menyebabkan Chronicle of Chains terbelah menjadi dua. Dengan setengah Chronicle di tangannya, Pirika menghilang dari dunia, dan elemen gelap Raja Kegelapan mulai berevolusi. Ksatria Suci membawa Fiona dan dirinya melarikan diri dari kastil. Dengan kekuatan barunya, Raja Kegelapan mulai menutupi seluruh benua dalam kegelapan abadi. Beberapa minggu kemudian, seorang nenek tua yang jelek mencoba membeli apel dari pedagang. Namun, seorang pria gendut menjatuhkannya, menginjak uangnya, dan membeli sekeranjang apel untuk mengejek kemiskinannya. Seorang pembunuh bayangan menendang pria itu ke tanah dan mengembalikan uangnya. Namun, ketika pria itu mengarahkan senjata padanya, Aram memotong celananya hingga semua orang tertawa melihat miliknya yang sangat kecil. Sementara itu, Yuri dan sekutunya melanjutkan perjalanan menuju ibu kota melalui hutan yang layu. Namun, para petani melemparkan kotoran ke arahnya, menuduhnya gagal melindungi mereka karena binatang dan mata pencaharian mereka telah lenyap diselimuti kegelapan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, seorang pria putus asa memberitahu mereka bahwa desanya diliputi kabut hitam dan diserang oleh ksatria hitam. Ketika yang lain bergegas membantu para penduduk desa, Yuri dihantui penglihatan tentang Raja Kegelapan. Di desa tersebut, Aram dan nenek tua juga berada di sana. Aram menyuruh nenek itu pergi sementara dia bertarung melawan musuh. Ketika seorang tentara menyerangnya, dia dengan cepat membelah tubuh musuh itu. Dia juga menyelamatkan seorang penduduk desa yang hampir dibunuh oleh tentara hitam dengan bantuan panah dari Machida, yang menembus tengkorak musuh. Namun, mereka menyadari kekuatan mereka semakin melemah karena kabut hitam yang melingkupi mereka. Dan ketika Yame mendekati desa, dia merasa takut melihat pasukan hitam yang mengalahkan sekutunya. Pedang Aram terlepas dari tangannya, sehingga dia mulai menggunakan seni bela diri untuk mengalahkan para prajurit hitam. Melihat Aram yang kelelahan namun terus bertarung tanpa henti sambil memulihkan mana sekutunya, Yuri melihat secercah dirinya dalam Aram. Dengan mana yang telah dipulihkan, Juliana dan yang lainnya kembali menyerang dengan semangat. Aram, yang hampir kehabisan mana, mencuri sedikit dari Burhard dan melanjutkan serangan. Akhirnya, Yuri bergabung dalam pertempuran, mendekati Aram sambil menebas setiap prajurit hitam di jalannya. Aram berbagi sedikit mana dengannya, dan dengan bantuan itu, Yuri berhasil mengumpulkan sejumlah besar mana dan menghancurkan prajurit hitam hingga lenyap. Sebuah potongan kain Yuri terbang ke arah Aram, dan setelah saling memperkenalkan diri, Aram jatuh pingsan. Klaus segera meminta Marina untuk menggunakan sihir penyembuhannya pada Aram, tetapi menyadari bahwa dia hanya pingsan karena kelelahan. Mereka beristirahat di reruntuhan terdekat, dan dengan menggunakan burung gagak mata-mata, ironis mengetahui bahwa mereka menuju ibu kota kedua. Ketika Aram terbangun malam itu, dia menemui Yuri dan mengembalikan potongan kain itu. Mengetahui Yuri kelelahan dan yang lain baru kembali dari patroli, Fiona memasak makan malam untuk semua orang. Saat Aram mencicipi gigitan pertamanya, ekspresinya menunjukkan bahwa itu seperti makanan terburuk di dunia, tetapi dia tetap memakan makanan itu seperti seseorang yang belum makan seumur hidupnya. Klaus bertanya mengapa Aram begitu menikmati masakan Fiona, dan Aram menjawab bahwa itu lebih baik daripada makan kadal. Ketika kelompok itu memuji usaha heroik Aram dalam menyelamatkan penduduk desa, Chronicle mulai mengeluarkan kegelapan terkutuk yang mengubah semua area di sekitarnya menjadi gurun tandus. Setelah akhirnya berhenti, Fiona jatuh pingsan karena kelelahan. Melihat banyak halaman Chronicle berubah menjadi hitam, Aram bertanya tentang buku itu dan mengetahui bahwa buku itu mencatat semua hal tentang dunia.
Karena dunia telah ternoda kegelapan, buku itu pun ikut berubah hitam. Sementara itu, di kastil Raja Iblis, sang raja terhibur melihat kegelapan menyebar dengan cepat dan bertanya kepada ironis apakah dia berhasil menemukan Pirika. Dia mengira Pirika telah mati, tetapi dunia belum sepenuhnya hancur. Selama Pirika masih hidup, harapan untuk dunia yang lebih baik akan tetap ada. Mengetahui hal ini, Yuri dan teman-temannya yakin bahwa Pirika masih di luar sana. Karena Aram tidak tahu tentang Pirika, Juliana menjelaskan bahwa dia adalah kehendak dunia, dan selama dia ada, dunia tidak bisa dihancurkan. Kemudian, saat Aram duduk sendirian di dekat api unggun, Yuri bertanya mengapa dia ingin menjadi lebih kuat. Yuri ingin Aram bergabung dengan pasukan sukarela, tetapi Aram lebih suka sendirian karena dia selalu bertarung sendiri sepanjang hidupnya. Yuri menjelaskan bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan Raja Hitam dengan bantuan semua orang, itulah alasan dia ingin Aram bergabung. Yuri memaksa Aram untuk mendengarkan alasannya. Setelah beberapa hari perjalanan, kelompok itu akhirnya mencapai ibu kota kecil dan terkejut melihat pasukan hitam menyerbu kota tersebut. Sang jenderal memerintahkan pasukannya untuk tidak membiarkan satupun prajurit hitam memasuki kota. Sementara itu, seorang wanita ahli pedang dan seorang prajurit bernama Dusti berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak prajurit hitam. Mereka terus membunuh musuh, tetapi jumlah pasukan hitam yang begitu besar mulai membuat mereka kewalahan. Namun, mengejutkan bagi sang jenderal, Yuri dan sekutunya tiba di kota dan membunuh semua prajurit hitam di depan mereka. Mereka mengetahui bahwa tembok selatan kota telah jatuh, dan seorang penyihir bernama Aludra sedang mempertahankan daerah kumuh, tetapi ia hampir kehabisan mana. Saat mereka sedang berbicara, mereka melihat Aram melompat dari satu prajurit ke prajurit lain sambil membunuh mereka, dan sang jenderal memberitahu Yuri bahwa ia telah menemukan rekrutan baru yang tangguh. Sementara itu, Marina dan Fiona menyembuhkan para prajurit yang terluka, sementara Aram terus mengamuk membunuh musuh. Yuri meminta sang jenderal untuk membantu Aludra, mengatakan bahwa mereka akan menangani situasi di sana. Aram dengan mudah mengalahkan 3 prajurit hitam dalam sekejap. Ketika ia melihat gelombang baru prajurit hitam mendekat, ia mencuri mana dari Burhard untuk memperkuat pedangnya. Dengan setiap ayunan pedang yang telah diperkuat sihir, ia membunuh banyak prajurit. Namun, Burhard, yang marah karena mananya dicuri, menarik Aram dari kerah bajunya dan hampir memukulnya. Tapi ia harus melepaskannya untuk membantu sekutunya. Sementara itu, Yuri dan sekutunya menghubungkan mana mereka untuk melakukan serangan berantai. Dengan satu ayunan pedang, Klaus menghancurkan area di depannya, Might menggunakan panah dahsyat untuk menghabisi sekelompok musuh, dan Yuri menghancurkan lawan dengan mengumpulkan semua mananya. Serangan ini akhirnya menghentikan laju pasukan hitam. Aram, terkesan dengan teknik tersebut, meminta mereka untuk mengajarinya serangan berantai itu. Namun, ia diberitahu bahwa itu terlalu dini baginya karena serangan itu membutuhkan ikatan yang kuat antar sekutu. Burhard, yang kesal, memarahinya karena mencuri mana dan mengatakan bahwa manusia tidak seharusnya ikut campur dengan mana orang lain. Aram, yang merasa sedih dan kecewa, lari meninggalkan mereka. Yuri mencoba menghentikannya, tetapi Burhard merasa ia terlalu lembut pada anak itu. Saat mereka mengira pertempuran telah usai, seorang ksatria hitam elit menyerbu kota bersama pasukannya. Mana semua orang terkuras oleh kabut hitam, dan sang ksatria memukul Yuri dengan perisainya. Para ksatria suci membentuk lingkaran untuk melindungi Juliana. Sementara itu, Aram, yang telah lari jauh, teringat nasihat Yuri untuk tidak pernah kehilangan keyakinan dalam keadaan apapun. Ia menyesali keputusannya untuk melarikan diri. Klaus dan Yuri terus menyerang pasukan hitam, Machida menembakkan panah dari tempat tinggi, dan Marina merasa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para ksatria suci sibuk melindungi Juliana, tetapi tanpa mereka sadari, ksatria hitam elit itu melancarkan serangan gelap dengan kapaknya ke arah Juliana. Burhard maju untuk melindungi ratu, menerima serangan itu dan terluka parah. Saat seorang prajurit hitam hendak menghabisinya, Aram melangkah maju dan mengamuk, membantai selusin musuh dalam sekejap. Karena pertempuran tanpa henti, pedang murahnya patah, dan seorang prajurit berhasil melukai bahunya. Namun, Aram menghantam prajurit itu ke tanah, mengambil pedang dari mayat seorang prajurit mati, lalu memperkuat dirinya dan semua sekutunya dengan kekuatannya. Dia melemparkan pedangnya ke arah Burhard sambil mengatakan bahwa mereka kini sudah setara. Dengan bantuan kekuatan Aram, para ksatria suci mengalahkan sisa prajurit hitam, sementara Burhard menundukkan komandan mereka dan pasukannya dengan menciptakan literal gunung mayat. Setelah pertempuran selesai, Aram meminta maaf karena telah melarikan diri sebelumnya dan mengatakan pada Yuri bahwa dia akan tetap tinggal karena ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan mereka. Saat matahari terbenam,
Yuri mengumpulkan semuanya untuk memberitahu mereka tentang apa yang dikatakan Raja Hitam tentang nasib dunia. Ia mengatakan bahwa selama mereka semua hidup, mereka tidak akan pernah kehilangan harapan. Yuri mengusulkan untuk membentuk pasukan penindas Raja Hitam. Namun, Juliana merasa bahwa pasukan kecil tidak cukup dan ingin mengumpulkan bala tentara dari seluruh benua untuk membentuk tentara penindas Raja Hitam. Semua orang senang melihat kapten mereka kembali menjadi dirinya yang dulu, dan Aram memutuskan untuk bergabung dengan pasukan itu juga. Karena lengannya berdarah, Yuri membalutnya dengan selembar kain. Sementara itu, wajah Burhart menunjukkan bahwa dia berusaha keras untuk tidak kotor di dalam baju zirahnya, meskipun sebenarnya dia hanya kesal karena Aram bergabung dengan pasukan itu. Juliana memintanya untuk memberi Aram kesempatan. Namun, Burhart tiba-tiba pingsan karena cedera yang dideritanya selama pertempuran. Setelah membawanya ke dalam kastil, Juliana memerintahkan agar Burhart disembuhkan dan meminta dia menemani Yuri. Burhart terkejut karena dia mengira mereka akan kembali ke ibu kota suci bersama-sama. Namun, Juliana ingin dia membantu Yuri dan mengajari Aram karena dia percaya pada potensinya. Walau Burhart setuju, dia bertanya-tanya apakah Juliana mengirimnya pergi karena dia merasa tidak lagi mampu melindunginya. Sementara itu, Yuri dan Fiona memberitahu Gilbert tentang niat mereka membentuk pasukan penindas Raja Hitam dan menceritakan semua yang terjadi di Kastil Hitam. Mereka menuju Menara Bijak untuk bertemu dengan 3 orang bijak, berharap mereka memiliki informasi tentang keberadaan Pra. Ketika Juliana tiba untuk bertemu mereka, Gilbert memberikan sihir ajaib yang memungkinkan mereka berkomunikasi jarak jauh karena mereka akan berpisah. Di sisi lain, Aram pergi ke pasar dan berpikir untuk mencuri roti, tetapi dia menahan diri karena tidak ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Tiba-tiba, Aram mendengar seorang wanita berteriak dan segera menolongnya. Seorang pencuri menyandera wanita itu di depan kios Dusty. Ketika pencuri itu hendak menyerang, Aram menjatuhkan pedang dari tangan si pencuri. Saat itu, Dusty yang menjijikkan memanfaatkan situasi untuk memeluk wanita itu. Pencuri itu menyerang Aram, tetapi Aram menghindari serangannya dengan mudah. Ia mengambil pedang dari kios Dusty dan mendesak pencuri itu mundur dengan serangan bertubi-tubi. Saat pencuri itu berada di bawah tenda, Aram memotong tali-tali tenda untuk menjebaknya, sehingga para prajurit bisa menangkap pencuri tersebut. Setelah itu, Dusty memuji Aram karena memilih belati itu, yang merupakan senjata terbaik yang ia miliki di persediaannya. Ketika Aram menawarkan untuk mengembalikannya, Dusty membiarkan dia menyimpannya sebagai hadiah untuk bergabung dengan Yuri. Setelah itu selesai, Aram kembali berlatih ilmu pedangnya dengan pedang barunya. Melihat hal itu, Burhart teringat apa yang Juliana katakan padanya tentang membantunya berlatih, sehingga dia mendekati Aram untuk membimbingnya. Namun, Burhart terkejut melihat pedang mahal di tangan Aram dan mengira bahwa dia mencurinya. Burhart memerintahkannya untuk mengungkapkan dari mana dia mencuri pedang itu. Aram terus bersikeras bahwa dia tidak mencuri pedang itu. Ketika Juliana dan Yuri bertanya apa yang sedang terjadi, Burhart mengatakan bahwa Aram mungkin telah mencuri pedang itu. Namun, dugaan Burhart terbukti salah ketika Dusty datang dan memberikan kesaksian untuk membela Aram. Merasa malu, Burhart meminta maaf kepada semua orang sebelum pergi. Wayne kemudian bertanya kepada Juliana apakah benar mengirim Aram bersama Yuri. Juliana menjawab bahwa dia melakukan itu agar Burhart dapat menjalin ikatan yang lebih kuat dengannya. Malam itu, Yuri duduk sendirian menahan rasa sakit akibat penghitaman di lengannya. Melihat hal itu, Fiona merasa khawatir, tetapi Yuri hanya menyuruhnya untuk beristirahat dan berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan sebelum pergi. Ketika akhirnya Yuri sampai di kamarnya, dia dihantui oleh alter ego yang berasal dari penghitaman tersebut, yang terus mencoba membuatnya jatuh ke dalam kegelapan. Tepat saat dia berhasil mengatasi gangguan itu, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Aram, yang mengatakan bahwa dia dulu memang suka mencuri, tetapi tidak lagi melakukannya sekarang. Yuri ingin tahu alasan Aram ingin menjadi kuat dan mendapati bahwa seluruh desanya dihancurkan oleh pasukan hitam. Sebagai satu-satunya yang selamat, Aram hidup sendirian sejak saat itu dan berpindah-pindah tempat. Tetapi pasukan hitam selalu datang untuk menghancurkan tempat yang dia kunjungi. Oleh karena itu, dia ingin menjadi kuat dan kembali meminta Yuri mengajarinya teknik serangan rantai. Namun, Yuri mengatakan bahwa teknik itu hanya bisa dipelajari jika Aram menjalin ikatan yang kuat dengan rekan-rekannya. Keesokan paginya, Yuri dan para sekutunya bersiap untuk bepergian ke Menara Bijak. Aludra, penyihir, dan Forg, pemburu naga, memutuskan untuk bergabung dalam perjalanan mereka. Kelompok itu mengucapkan selamat tinggal kepada Juliana sebelum memulai perjalanan dan berhenti untuk beristirahat di dekat sungai di tengah hutan. Ketika semua orang sedang bersenang-senang, Burhart merenungkan apa yang sedang dia lakukan bersama sekelompok anak-anak. Ketika Yuri memintanya untuk mengajari Aram,
dia mencari alasan dan pergi lebih jauh ke dalam hutan. Burhard terus bertanya-tanya mengapa Juliana menjauh darinya, dan kegelapan mulai keluar dari tubuhnya karena dia sudah berada dalam keputusasaan. Ironis mencoba mencuci otaknya, dan ketika Burhard mendorongnya dengan ayunan pedangnya, dia mengalirkan kegelapan melalui tubuhnya. Ironis membuat Burhard percaya bahwa dia telah ditinggalkan. Ketika dia semakin terjatuh ke dalam kegelapan, tubuhnya melepaskan gelombang hitam, dan kronik Fiona mulai memancarkan energi gelap. Mereka melihat kabut hitam datang dari dalam hutan, sehingga semua orang bergegas untuk membantu Burhard. Namun, Ironis menghentikan mereka dengan memanggil pasukan hitam. Forg menghancurkan 3 pasukan hitam dengan sekali ayunan pedang besarnya, dan Aludra terus melancarkan mantra dari atas gunung. Tidak mau ketinggalan, mereka semua bersiap untuk menghadapi ancaman tersebut. Aram bergabung dalam pertempuran dan berhasil membunuh 3 tentara sekaligus. Raja Hitam mulai mencuci otak Burhard secara langsung, sementara Yuri menghubungkan mananya dengan sekutunya untuk melakukan serangan berantai. Serangan Hine dan para pelayan berhasil mengalahkan sebagian besar tentara hitam, dan Yuri mengalahkan sisanya dengan menghancurkan mereka menggunakan mananya. Namun, mereka terlambat karena Burhard telah membuang Holy Night as Crest, dan, setelah berubah menjadi iblis, hal pertama yang ia lakukan adalah menyerang Aram. Namun, Yuri turun tangan dan melindungi Aram. Burhard terus menyerang Yuri, dan setelah menjatuhkan Klaus, dia menciptakan sebuah gunung untuk melindungi dirinya dari serangan jarak jauh Mudras dan Machida. Saat dia hampir menyerang Aram lagi, Ironis memerintahkannya untuk mundur untuk saat ini, karena tujuan hari itu hanyalah membuat Burhard bergabung dengan Raja Hitam. Semua orang melihat kepergiannya dengan kesedihan di mata mereka. Seluruh kelompok merasa sangat terpukul akibat pengkhianatan Burhard. Yuri kemudian memberitahu Juliana tentang kejadian tersebut menggunakan perangkat komunikasi milik Gilbert, sambil mengatakan bahwa ia seharusnya menyadari perubahan pada Burhard lebih awal. Namun, Juliana meminta Yuri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Saat komunikasi berakhir, Holy Knight Aris muncul dari ibu kota untuk memberitahu Juliana bahwa kota tersebut terbakar. Kelompok pemberontak yang mendukung Raja Hitam sedang merusak ibu kota dengan membakarnya dan menghancurkan properti umum, karena mereka percaya bahwa dengan cara ini Raja Hitam akan mengampuni mereka. Seorang ksatria tua bernama Cervantes berhasil mengalahkan beberapa pemberontak, tetapi secara tidak sengaja melukai punggungnya sehingga bawahannya harus membantunya. Ainslaug mengumpulkan para ksatria dan memerintahkan mereka untuk fokus mengevakuasi warga dan menutup jalan menuju alun-alun pusat. Seorang ksatria elit lainnya membantu skuad Cervantes yang hampir dikalahkan oleh pemberontak, dan tak lama kemudian sebagian besar pemberontak berhasil ditangkap. Namun, warga menyalahkan para ksatria karena gagal melindungi mereka. Ketika situasi tampaknya mulai terkendali, mereka melihat seorang pemberontak hampir meledakkan seorang wanita, tetapi Aris berhasil menghentikannya pada detik terakhir. Setelah kembali ke Holy Capital, Juliana segera meminta Ainslaug untuk memberikan laporan rinci dan mengetahui bahwa warga menjadi gelisah sejak kekalahan mereka, menyebabkan kerusuhan terjadi di seluruh ibu kota. Beberapa orang ingin bergabung dengan pasukan hitam. Pemberontak yang ditangkap oleh Aris ternyata adalah seorang anak yang percaya bahwa dunia telah hancur, sehingga satu-satunya cara untuk hidup adalah bergabung dengan pasukan hitam dan menjadi iblis. Mendengar hal itu, Aris hampir memukul anak itu, tetapi Juliana memerintahkan agar dia dilepaskan dan meminta anak itu untuk mengungkapkan isi pikirannya. Anak itu percaya bahwa dunia tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga bergabung dengan pasukan hitam adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Mendengar keinginan anak itu untuk menjadi iblis membuat Juliana marah. Dia bertanya kepada anak itu apakah dia memahami konsekuensi dari keputusan tersebut dan mulai menangis, mengingat Burhard pada saat yang sama. Para ksatria kemudian memfokuskan perhatian mereka untuk menghentikan pemberontak yang masih menyebabkan kekacauan di kota. Sementara itu, Juliana pergi menemui saudara perempuannya, Lo Uzi, dan menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menjaga keamanan ibu kota. Dalam ketidakhadiran saudara-saudaranya, Ainslaug mengingatkan Juliana bahwa mereka telah memikul tugas sebagai Ratu Suci bersama, sehingga kesalahan itu harus ditanggung oleh ketiganya. Setelah saudara-saudaranya berkumpul kembali, Wayne memberitahu mereka bahwa Tuan Shua masih ditempatkan di dekat kerajaan suci dan menyarankan untuk memintanya bergabung dengan pasukan penindas Raja Hitam. Juliana segera memerintahkan Wayne untuk mengirimkan utusan secepatnya. Saat beristirahat di malam hari dalam perjalanan menuju Menara Bijaksana, Yuri meringis kesakitan akibat penghitaman di lengan kanannya. Melihat hal itu, Fiona segera bergegas menolongnya dan jatuh di dada pria telanjangnya yang kekar. Dengan menggunakan kekuatan kronik, dia mencoba meredakan rasa sakit Yuri, tetapi tidak berhasil menyembuhkan kerusakan maupun rasa sakit yang disebabkan oleh penghitaman itu. Dia mencoba berulang kali hingga merasa frustrasi, tetapi Yuri menenangkannya,
dan Fiona mulai menangis karena merasa tidak berdaya. Saat melihat mereka bersama, Aram hampir saja bertanya apakah mereka akan membuat bayi, tetapi Kain menariknya pergi sebelum dia mempermalukan semua orang. Setelah beberapa hari perjalanan, kelompok itu akhirnya tiba di Menara Bijaksana. Namun, mereka disambut oleh pasukan penyihir yang langsung menyerang dengan bola api. Aludra menghentikannya sebelum melukai sekutunya. Eruri memberitahu mereka bahwa dia akan melawan Raja Hitam lagi, dan membutuhkan kekuatan para bijaksana untuk melakukannya. Namun, Mire, sang bijaksana, ingin mereka membuktikan kekuatan mereka dan memerintahkan Felnar untuk menyerang. Felnar membombardir kelompok itu dengan bola api, tetapi Aludra membentuk perisai pertahanan untuk menahan serangannya. Penyihir lainnya juga menyerang dengan mantra sihir mereka, sehingga anggota kelompok lainnya, termasuk Klaus, Forn, dan Machida, dengan cepat saling membantu membatalkan serangan sihir tersebut. Aram mendekati Felnar untuk menghentikannya, tetapi seorang gadis dengan pedang besar yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya menghalangi. Yuri segera bergerak untuk membantunya, tetapi Felnar mundur dan mengarahkan serangan pamungkasnya kepada Aludra. Aludra kehabisan mana dan tidak dapat lagi menahan serangannya, tetapi Aram meminjamkan mana kepadanya sehingga dia berhasil menghentikan bola api raksasa Felnar dan melontarkan meteorit ke arah pasukan penyihir dari langit. Aram mengejar anak dengan pedang besar itu, tetapi sebelum dia sempat bertarung dengannya, bijaksana takdir, Fatima, menghentikan pertarungan tersebut. Aram terkejut melihat bahwa Fatima tidak mengenakan pakaian pelindung yang layak. Setelah pertarungan selesai, kelompok itu bertemu dengan 3 bijaksana di dalam menara. Saat menunjukkan kastil Kekaisaran Raja Hitam, Mire mulai berbicara tentang teori dan penelitiannya. Dilma dan Fatima yang muak dengan ocehan tanpa henti Mire akhirnya mengikatnya. Mereka memberitahu Yuri dan yang lainnya bahwa penghalang elemen hitam di sekitar kastil telah menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menembusnya lagi. Dilma bertanya kepada Yuri apakah dia benar-benar yakin bisa membuat orang mengikutinya meskipun telah gagal sebelumnya. Yuri menjawab bahwa dia tidak akan tahu sampai dia mencobanya. Ketika Yuri menanyakan tentang pera, Fatima mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaan pera meskipun dia adalah bijaksana takdir. Dia hanya tahu bahwa pera berada di suatu tempat yang tidak bisa dia tinggalkan sendiri. Namun, Fatima menyarankan mereka pergi ke lorong labirin untuk mencari jawabannya. Akhirnya, kelompok itu meninggalkan ruangan. Seorang bertemu dengan Felnar yang mulai memanggilnya pecundang menjijikkan yang tidak berguna dan menyebutnya bodoh. Klaus menyuruh Felnar untuk tidak terlalu kasar dengan ejekannya pada anak itu. Aram bertanya apakah mereka akan melawan pasukan hitam, dan mereka mengungkapkan bahwa pasukan penyihir tidak dapat bertindak tanpa izin dari Menara Bijak. Sementara itu, Kadia meminta maaf kepada Aludra dan Forg karena telah menyerang mereka, tetapi Aludra tahu bahwa Kadia hanya bertindak atas perintah para bijak. Ketika Mire muncul di ruangan itu, dia bertanya apakah mereka akan pergi dan mengetahui bahwa mereka akan tetap tinggal di Menara Bijak sementara waktu karena perlu mencari informasi tentang ibu kota suci. Aludra dan Mire mulai berdebat tentang siapa yang memiliki jumlah korban lebih banyak, sementara anggota kelompok lainnya mengenakan pakaian musim dingin untuk perjalanan mereka menuju celah labirin bersalju. Beruntung, Felnar, Kadia, Klaus, dan anak dengan pedang besar bergabung dalam pertempuran mereka atas perintah Mel, yang tertarik pada artefak yang baru saja ditemukan di labirin itu. Setibanya di celah labirin bersalju, kelompok itu disergap oleh kerangka hitam, dan area sekitar mereka terkena badai salju hitam. Kadia dan anak itu menebas kerangka-kerangka itu, Felnar membakarnya dengan api, dan Aram menghancurkannya dengan tendangan. Namun, kerangka-kerangka itu terus hidup kembali karena badai salju hitam. Tidak punya pilihan lain, kelompok itu membeli waktu untuk Marina menyalurkan mantra berskala luas yang mampu menghapus kerangka-kerangka itu dari dunia. Aram terkejut bahwa seorang penyembuh yang dianggap tidak berguna seperti Marina ternyata bisa berguna dalam pertempuran. Tetapi komentar itu membuat Marina marah. Tiba-tiba, mereka mendengar makhluk berbulu menjerit sambil lari dari kerangka hitam dan melompat ke wajah Aram. Sambil menghindari panah musuh, Aram memegang makhluk kecil itu. Felnar memanfaatkan gangguan itu untuk menyalurkan sihirnya, membakar kerangka-kerangka hingga menjadi abu agar mereka tidak bisa bangkit lagi. Namun, karena serangan api itu, salju di bawah Aram mencair, dan ketika Yuri mencoba menyelamatkannya, keduanya malah jatuh dari tebing. Felnar menyebut mereka menyedihkan karena jatuh, tetapi Klaus mengatakan itu adalah kesalahan Felnar karena menggunakan serangan api besar di lingkungan bersalju. Kadia ingin mencari mereka, tetapi Klaus menyarankan lebih baik bertemu dengan pribumi terlebih dahulu dan meminta bantuan mereka karena lebih mengenal medan ini. Fiona khawatir tentang keduanya karena elemen hitam sangat kuat di pegunungan, tetapi Aram dan Yuri baik-baik saja untuk sementara waktu dan mencoba mencari tempat berlindung. Makhluk berbulu itu masih bersama Aram, dan karena dia sudah memberinya nama,
Yuri menyuruhnya bertanggung jawab untuk menjinakkannya. Dengan elemen hitam yang semakin kuat dan badai salju yang semakin parah, Yuri ingin berhenti dan mendirikan kemah. Namun, ketika Aram ingin melanjutkan perjalanan, Yuri mengatakan bahwa dingin akan menguras energinya, sehingga lebih baik membuat gua salju dan menunggu cuaca membaik. Sementara itu, kelompok lainnya tiba di pribumi dan memberitahu mereka tentang kondisi Yuri dan Aram. Mereka langsung setuju untuk membantu karena itu demi Yu. Saat beristirahat di Snow Camp, Aram mencoba menggunakan alat komunikasi Gilbert untuk menghubungi seseorang, tetapi badai salju hitam menghalanginya. Aram merasa mereka harus terus berjalan, tetapi Yuri yakin bahwa Fiona dan yang lainnya pasti telah meminta bantuan roh bumi, sehingga ia merasa lebih baik tinggal di tempat. Aram bertanya-tanya apakah teman-temannya benar-benar akan datang mencarinya dalam badai salju hitam, dan melihat kepercayaan Yuri pada teman-temannya membuat Aram merasa iri. Aram tidak pernah memiliki teman sepanjang hidupnya dan selalu harus melakukan segalanya sendirian. Namun, Yuri yakin bahwa suatu saat Aram juga akan memiliki teman-teman baik. Saat mereka terus menunggu, teman-teman mereka meninggalkan tempat aman kediaman roh bumi untuk mencari mereka dalam badai salju hitam. Sementara itu, Fiona dan Marina pergi memeriksa artefak di dalam gunung. Marina bisa merasakan bahwa artefak itu dipenuhi energi magis yang sangat besar, dan Kronik memberitahu mereka bahwa artefak tersebut adalah Blade of Hope untuk memotong kegelapan. Sementara itu, di dalam gua, Aram merasa mengantuk dan memutuskan untuk keluar sebentar. Namun, badai salju hitam tiba-tiba menjadi lebih buruk. Ketika Yuri keluar untuk mencarinya, alter egonya yang terbentuk dari kegelapan memperingatkan Yuri agar tidak mencari Aram, dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Aram sendiri. Namun, Yuri mengabaikan peringatan itu, tetapi alter ego tersebut menghentikannya lagi dan bertanya mengapa Yuri terus melawan ketika ia sudah kalah. Alter ego itu mengingatkan Yuri tentang bagaimana teman-temannya mempercayainya dan orang-orang bergantung padanya untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan dan rasa sakit. Tetapi Yuri tidak bisa memenuhi harapan mereka dan berhenti menjadi pahlawan mereka. Merasa hancur oleh kata-kata itu, Yuri menyerang alter egonya, tetapi dia terpental ke dinding batu. Ketika dia hampir kalah, Aram melindunginya dengan menangkis serangan alter ego tersebut dan mulai bertarung melawan kerangka pasukan hitam yang muncul di depan mereka. Yuri meminta Aram untuk mundur karena ia ingin mengalahkan mereka sendiri, tetapi Aram mengingatkannya tentang saat Yuri mengatakan kepadanya untuk mengandalkan orang lain untuk membantu. Terkesan oleh kata-kata itu, Yuri kembali sadar dan melepaskan mananya untuk menghancurkan kerangka-kerangka itu sementara Aram menebas mereka. Keduanya melakukan serangan berantai bersama, dan Aram sangat senang karena akhirnya bisa melakukannya. Tiba-tiba, seorang pria tua bernama Baltazar muncul dan menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan badai salju hitam dari pegunungan. Dia adalah Master Fat dan Sage of Destiny sebelumnya. Makhluk berbulu itu ternyata bersembunyi di topi Baltazar dan segera melompat ke Aram. Baltazar bertanya kepada Yuri mengapa ia terus melawan ketika akhirnya ia akan dikuasai oleh kegelapan. Yuri menjawab bahwa ia tidak ingin diam saja dan lebih baik mati membantu dunia sementara ia masih dirinya sendiri. Baltazar senang dengan jawabannya dan menghilang. Ketika teman-teman Yuri akhirnya menemukan mereka pergi ke kediaman roh bumi di dalam gunung. Sambil menikmati pesta, roh bumi Alga dan roh api Rolo setuju untuk bergabung dengan pasukan penindas Raja Hitam Yuri. Semua orang makan sampai kenyang dan mabuk. Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan ke Pulau Jiwa untuk mencari Pirika. Namun jalan mereka terhalang oleh Shua dan pasukannya. Mereka merasa senang melihat Shua, tetapi Shua tidak berniat membantu mereka. Sebaliknya, dia menginginkan Chain Chronicle untuk dirinya sendiri agar bisa mengalahkan Raja Hitam dan memerintah Igra. Juliana telah memberitahu Yashisugu dan Shua bahwa Yuri sedang membentuk pasukan untuk mengalahkan Raja Hitam dan meminta mereka membantu. Tetapi mereka tidak memiliki rencana untuk bekerja sama dengan Yuri. Mereka ingin mengalahkan Raja Hitam dengan cara mereka sendiri. Aram menjadi marah dan mulai menghina Shua, tetapi Yashisugu mengingatkannya bahwa dia sedang berbicara dengan penguasa pertama dan kedua dari salah satu dari 9 wilayah di benua tersebut. Shua kemudian mendekati Fona untuk mengambil Chain Chronicle darinya, tetapi Aram berdiri di antara mereka seperti perisai. Shua menyerang Aram, dan Yuri terpaksa turun tangan untuk menahan pedangnya. Namun, Yuri tidak mampu menandingi keterampilan Shua dan terlempar mundur. Fona mengingatkan Shua bahwa kekuatan Chain Chronicle hanya terwujud untuk orang-orang yang terpilih. Namun, Shua berencana memaksa Chronicle memilih dirinya, seperti yang dilakukan Raja Hitam. Di ibu kota suci, Juliana berterima kasih kepada saudara-saudaranya karena telah berbagi tugas sebagai Ratu Suci dengannya. Meskipun kurang pengalaman, sebagai pewaris tahta, dia ingin menjalankan tugas itu sendiri karena ketegangan di antara rakyat hanya dapat diredakan oleh seorang pemimpin. Sementara itu,
Yuri terus bertarung melawan Shua dan memerintahkan Aram untuk melindungi Fona. Pasukan Shua perlahan mendekat, dan Yashisugu menyerang sekutu Yuri. Felnar dan Kadia melawan Yashisugu dengan serangan sihir mereka, sementara Ken dan Mia sibuk menghadapi pasukan Shua dengan pedang dan panah mereka. Yuri memohon kepada Shua untuk berhenti bertarung, tetapi Shua menolak mendengarkan dan, dengan melepas armornya, mengungkapkan bahwa dia telah jatuh ke dalam kegelapan. Dia berencana menggunakan kekuatan kegelapan untuk menjadi Raja Hitam berikutnya dan memerintah Igra. Shua langsung menyerang Yuri. Aram ingin membantunya, tetapi dia harus melindungi Fona dari pasukan Shua. Fina bergegas membantu, dan bersama Machida, mereka mengumpulkan mana untuk melancarkan serangan rantai terhadap Shua. Namun, Shua mematahkan serangan itu dan dengan mudah mengalahkan Yuri. Dengan Yuri tersingkir, Shua berhasil mencuri Chronicle dari Fona. Dia bahkan melemparkan Fona ke arah Aram, yang membuat Yuri marah dan mencoba mendekati Shua lagi. Namun, hujan pedang turun dari langit menghalangi jalannya, dan seorang iblis peringkat calamiti bernama Alzada muncul di hadapannya. Irus dan Burhart juga muncul, mengajak Shua bergabung dengan mereka. Ketika Shua menolak, Irus memerintahkan Alzada menyerang. Alzada menyerang pasukan Shua dengan tebasan cepat, dan Shua bahkan membunuh prajuritnya sendiri yang ketakutan untuk melawan Alzada. Sekutu Yuri kini fokus menghadapi para iblis. Irus kemudian memanggil pasukan hitam dan meminta Yuri bergabung dengan mereka, mengatakan bahwa dia sudah ternoda oleh kegelapan. Ketika Yuri menolak, sisi gelapnya mengejek bahwa dia gagal melindungi teman-temannya lagi dan membiarkan Chain Chronicle dicuri. Yuri tidak bisa membantahnya, dan hal itu menyebabkan kegelapan dalam dirinya semakin meluas. Melihat Yuri menyerah pada kegelapan, Aram bangkit dan berusaha membantunya, tetapi Burhart menghentikannya untuk sementara. Yuri berhasil melawan dorongan untuk berubah menjadi iblis dan mendorong Irus menjauh, yang hampir berhasil menguasainya kali ini. Dengan putus asa, Yuri menyerang Irus dan berkata bahwa dia dan teman-temannya tidak akan goyah. Irus lalu bertanya mengapa Burhart memutuskan menjadi iblis dan menghentikannya dengan kekuatan kegelapannya. Ironisnya, kegelapan itu memaksanya melihat teman-temannya yang kesulitan menghadapi pasukan iblis dari tentara hitam. Ketika teman-temannya terpojok oleh kekuatan kegelapan dan mulai kehilangan semangat, Yuri jatuh ke dalam keputusasaan. Ironis dan alter egonya terus mengingatkannya tentang ketidakberdayanya melindungi teman-temannya. Dia merasa tidak lagi mampu melindungi siapapun dan menyerang alter egonya, tetapi ia malah jatuh ke dalam perangkap musuh dan secara tidak sengaja menusuk hati K dengan pedangnya. K meninggal dalam pelukannya, dan melihat darah K menetes dari pedangnya, Yuri akhirnya menyatu sepenuhnya dengan kegelapan. Dia diliputi oleh energi gelap yang sangat besar, sementara pikirannya mengingatkan kembali pada tekad dan ambisinya yang telah gagal. Saat ia mulai berubah menjadi iblis, Juliana berbicara kepada rakyatnya sebagai pemimpin baru mereka dan mencoba membangkitkan semangat mereka. Namun, rakyatnya marah padanya dan menyalahkannya karena kalah perang. Ketika ayahnya dibunuh oleh tentara hitam, dia jatuh ke dalam keputusasaan yang sama seperti rakyatnya dan terjun ke medan perang untuk membalas dendam. Namun, Yuri pernah membantunya di masa-masa sulit itu, dan seperti dia yang menjadi cahaya baginya, kini dia berencana menjadi cahaya bagi rakyatnya. Akhirnya, rakyat mulai mengakui Juliana sebagai pemimpin baru mereka. Juliana berhasil memenangkan hati rakyatnya dan dinobatkan sebagai ratu dari kerajaan suci. Namun, orang yang selama ini dia kagumi, Yuri, telah jatuh ke dalam keputusasaan seperti yang pernah dialaminya dan berubah menjadi iblis. Dengan kekuatan barunya, Yuri bangkit dengan mengerikan ke udara, memantrai pedangnya dengan kekuatan kegelapan, dan menyerang Aram, menyelimuti area tersebut dengan awan debu. Ketika debu mengendap, Aram bertanya kepada Yuri mengapa dia memilih menyatu dengan kegelapan, memberikan Shua alasan untuk menebasnya. Shua melapisi katananya dengan mana dan menyerang Yuri dengan tebasan aura, tetapi Alzada memblokirnya dan memanggil dua golem ilahi. Namun, ironis membuka gerbang kembali ke kastil Raja Hitam, dan Aram bergegas mengejar Yuri untuk menghentikannya. Namun, Burhart menghadangnya dengan menciptakan gunung besar, sementara Yuri memasuki portal itu. Dalam perjuangannya melawan golem, Shua menyelimuti dirinya dengan kekuatan kegelapan dan menghancurkan golem dengan tebasan yang sangat kuat. Irus dan yang lainnya kembali ke kastil setelah golem dikalahkan, sementara sekutu-sekutu Yuri merasa hancur karena pengkhianatannya. Mereka pergi ke reruntuhan terdekat agar Marina bisa membantu menyelamatkan Kind, tetapi yang terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah menutup lukanya sementara. Mereka harus membawa Kind ke penyembuh lain untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Namun, Shua menghadang mereka sekali lagi dan meminta mereka bergabung dengannya karena pemimpin mereka telah jatuh ke dalam kegelapan. Dan hanya dia yang sekarang bisa memanfaatkan kekuatan itu dengan baik. Namun,
Carter menolak mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang yang dianggapnya tidak berguna itu. Shua memperingatkan mereka untuk tidak menghalangi jalannya, bersumpah akan menebas siapa saja, tidak peduli seberapa berpengaruh mereka. Menyebut Shua sebagai wajah tak berguna, Aram memerintahkannya untuk mengembalikan rantai Chronicle. Yashisugu, yang marah karena melihat tuannya tidak dihormati, hendak bertindak, tetapi Shua menghentikannya. Dia kemudian bertanya kepada Aram apa rencananya setelah Yuri mengkhianati mereka. Namun, Aram tidak percaya bahwa Yuri telah mengkhianati teman-temannya dan berpikir bahwa Yuri hanya tersesat. Aram mengatakan bahwa mereka harus membantunya keluar dari kegelapan, seperti halnya Yuri selalu ada untuk mereka. Tepat saat itu, Shua mencoba menyerang Aram, tetapi Aram tidak terpengaruh, membuat Shua penasaran tentang bagaimana mereka akan menyelamatkan Yuri. Akhirnya, Shua pergi. Sementara itu, di benua iblis, Raja Kegelapan menyambut Yuri ke dalam kegelapan dan senang mengetahui bahwa dia telah kehilangan harapan pada dunia, bersumpah akan membantunya menghancurkannya menjadi debu. Dengan cahaya pagi baru menerangi langit, Kadia dan para penyihir lainnya merencanakan untuk kembali ke Menara Bijaksana. Sementara itu, Marina dan Machida menaiki kereta untuk membawa Claus ke ibu kota wakil. Fiona dan Aram tetap berencana pergi ke Pulau Jiwa karena mereka percaya bahwa itu adalah pilihan terbaik mereka. Namun, sebelum perjalanan mereka dimulai, Kadia mengatakan kepada Fiona agar tidak menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Yuri. Ketika Musika menyanyikan salah satu lagu indahnya, semua sekutu Yuri melanjutkan perjalanan mereka masing-masing dengan tujuan yang mereka kejar. Saat malam tiba, Fiona mandi di sebuah kolam sementara Aram menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Bulu kecil, hewan peliharaan, itu khawatir tentang Aram, tetapi Aram merasa baik-baik saja dan malah berpikir bahwa hewan itu seharusnya lebih khawatir pada Fiona, karena dia terlalu memaksakan dirinya demi Yuri. Setelah kembali dari mandi, mereka duduk bersama untuk makan, dan Aram mulai meminta Fiona menceritakan petualangan Yuri. Dia ingin tahu bagaimana Yuri berhasil mengalahkan seekor naga. Fiona kemudian menceritakan bahwa naga itu adalah penjaga gurun yang ternoda oleh kegelapan. Setelah menghindari semburan api naga, Claus dan Machida menggunakan serangan rantai untuk melemahkannya, sementara Yuri mengumpulkan seluruh mananya untuk menghancurkan naga itu dalam satu serangan. Setelah dikalahkan, naga itu sadar kembali dan memohon kepada para pahlawan untuk mengakhiri hidupnya karena telah menyerang penduduk gurun yang seharusnya ia lindungi. Naga tersebut merasa tidak pantas hidup lagi. Setelah mendapat persetujuan dari penduduk gurun, Yuri berterima kasih kepada naga itu karena telah melindungi kota selama ini, lalu mengakhiri hidupnya. Mengetahui betapa lembut hatinya Yuri, Fiona merasa sangat bersalah karena mereka semua memaksanya untuk mengakhiri hidup naga itu. Dia berpikir bahwa beban yang mereka letakkan pada Yuri menyebabkan dia jatuh ke dalam kegelapan. Namun, Aram mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahan Raja Kegelapan, tetapi Fiona tetap menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dalam upaya menenangkannya, Aram mulai menceritakan sebuah kisah. Sebelum dia bertemu Yuri, dia berpikir bahwa Yuri pasti sangat kuat karena dia, seseorang yang tak dikenal, berhasil mengumpulkan begitu banyak orang dan menjadi kapten pasukan sukarela. Namun, setelah bertemu dengannya, Aram menyadari bahwa Yuri juga tidak cukup kuat dan memiliki kelemahan. Karena itu, sebagai teman, mereka merasa bahwa mereka harus membantu Yuri mengatasi kelemahannya. Mendengar hal itu, Fiona mulai menangis terseduh-seduh, melepaskan semua emosi yang selama ini ia pendam di hatinya. Akhirnya, mereka tiba di ibu kota kecil, di mana para penyembuh bekerja tanpa lelah untuk menyembuhkan sang raja. Machido merasa lega karena Marina akhirnya bisa tidur setelah menjaga dirinya tetap terjaga dengan kekuatan sihirnya sepanjang perjalanan mereka. Marina kemudian memberitahu Juliana tentang semua yang telah terjadi, dan ketika Ainslot mengetahuinya, ia jatuh dalam keputusasaan, berpikir bahwa tidak ada cara untuk pulih dari kehilangan ini. Namun, Juliana menyadari bahwa tidak ada gunanya meratapi apa yang sudah terjadi. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Shua guna mencapai kesepakatan damai. Sebagai penguasa baru Kerajaan Suci, Juliana merasa bahwa melindungi rakyatnya adalah tanggung jawabnya, dan ia siap menghadapi siapapun yang menghalangi jalannya, entah itu Yuri atau Shua. Pada saat yang sama, para orang bijak diberitahu tentang artefak tersembunyi di Mazepas dan menyadari bahwa terdapat sebuah lagu tertulis di atasnya. Ketika Kadia dan yang lainnya kembali, para orang bijak juga diberitahu tentang Yuri, dan Fatima percaya bahwa kejatuhan Yuri ke dalam kegelapan mungkin merupakan bagian penting untuk melahirkan harapan baru. Sementara itu, Aram dan Fiona akhirnya mencapai Pulau Jiwa setelah perjalanan panjang, tetapi Yuri sudah sampai di sana lebih dulu. Saat menaiki perahu menuju pulau tersebut, Aram mengingat ketika ia bertanya pada Yuri mengapa mereka harus pergi ke Pulau Jiwa dan mengetahui bahwa pohon dunia ada di sana. Igra, yang tinggal di dalam pohon dunia,
adalah makhluk spesial bahkan di antara para peri, karena ia memiliki sebuah kronik yang menyimpan seluruh sejarah benua Igra. Ketika mereka mendarat di pantai yang diselimuti kegelapan, mereka langsung diserang oleh para ksatria hitam. Beruntung, seorang peri menyelamatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju pohon dunia, karena ia tahu bahwa mereka ingin bertemu dengan Igra. Namun, jalan di depan adalah medan perang, di mana Rafalgar Fuller berdiri sendirian, melawan setiap ksatria hitam yang mendekat. Ia memerintahkan Fe untuk bergegas menuju pohon dunia, tetapi Fe merasakan energi gelap dalam jumlah besar sedang terbentuk, dan Yuri muncul dari sana. Yuri menyerang Aram tanpa ragu, dan Aram berusaha memblokir serangan tersebut sambil bertanya mengapa Yuri ada di sana. Namun, Yuri tidak menjawab dan hanya mendorongnya kembali. Aram terus mencoba berbicara dengannya, tetapi Yuri tampak tidak peduli. Ia melancarkan serangan gelap yang Aram gagal blokir, sehingga Rafalgar harus menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai untuk melindungi Vinta dan Fiona. Menyadari bahwa kata-kata tidak akan berhasil, Aram memperkuat pedangnya dengan mana dan melancarkan serangan dari atas ke arah Yuri. Namun, Yuri menghindarinya dengan mudah dan menyebut Aram sebagai lemah dan menjijikkan. Aram terus mencoba menyerang Yuri, tetapi semua serangannya dihindari, hingga akhirnya Yuri menjatuhkannya dengan sihir kegelapan. Melihat Aram kalah, Fe memperkuat Rafalgar dengan sihirnya, dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Yuri dan menciptakan celah agar yang lain bisa melarikan diri. Aram awalnya keberatan karena ia ingin bertarung melawan Yuri, tetapi ia segera menyadari tujuan sejatinya. Aram membawa Fiona ke pohon dunia, Igra. Setelah melindungi mereka dari serangan bom tentara hitam, Igra membawa keduanya masuk ke dalam pohon tersebut. Mereka tiba di sebuah kota bawah tanah yang dibangun di dalam pohon itu. Saat mencapai Chronicle, ketiganya tiba-tiba diteleportasi ke dalam berbagai memori yang terdapat di dalamnya. Aram kebingungan dengan apa yang terjadi, jadi Igra menjelaskan bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah benua yang tersimpan di dalam Chronicle secara sangat rinci. Aram mengira itu sama seperti Chain Chronicle, tetapi Fiona mengingatkannya bahwa Chain Chronicle adalah sejarah seluruh dunia, sedangkan Chronicle ini hanya mencakup sejarah benua Igra, meskipun dengan detail yang jauh lebih lengkap dibandingkan Chain Chronicle. Igra memutar memori tentang pertempuran melawan Raja Hitam, untuk menemukan pera. Aram menyaksikan bagaimana Yuri dikalahkan habis-habisan, dan ia mencoba membantu Yuri, tetapi dunia di dalam Chronicle tidak bisa dipengaruhi. Mereka mulai mencari pera dari titik itu dan melihat Yuri menderita sendirian setelah kekalahannya melawan Raja Hitam. Namun, saat banyak memori bermunculan di hadapan mereka, Yuri menyerang kota di dalam pohon dunia. Sementara Rafalgar bertarung melawannya, Vint mencoba melarikan diri membawa Chronicle, tetapi Yuri menghentikannya dengan meledakkan sebuah rumah. Rafer dan Yuri terus bertarung, tetapi Yuri akhirnya menang dan berhasil menjatuhkan Rafer. Fe bergegas membantunya dengan sihir, tetapi Yuri meluncurkan sinar gelap ke arahnya, membuat Rafer kembali mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Kegelapan akhirnya menyelimuti Chronicle, dan semua orang di dalamnya terpisah karena Chronicle kini telah terkorupsi. Aram diteleportasi ke sebuah memori ketika Yuri pertama kali menghadapi tentara hitam dan berusaha sekuat tenaga mengalahkan mereka, tetapi ia terlalu lemah dan langsung dikalahkan. Beruntung, seorang pahlawan membantunya dan menghancurkan pasukan tentara hitam dengan mengumpulkan seluruh mananya untuk serangan besar, seperti yang dilakukan Yuri di masa kini. Yuri memohon kepada sang pahlawan untuk melatihnya agar ia bisa mempelajari teknik tersebut. Namun, sang pahlawan memberitahunya bahwa butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Meski begitu, sang pahlawan percaya bahwa jika Yuri tidak kehilangan tujuannya, ia pada akhirnya akan berhasil. Kata-kata ini membangkitkan semangat Yuri. Aram melihat bagaimana Yuri terus berlatih tanpa henti, dan suatu hari, ketika desanya diserang, Yuri bergegas melawan tentara hitam. Ia membelah dua prajurit mereka dan menghadapi pemimpin mereka. Yuri bertarung habis-habisan dan berhasil menjatuhkan pedang musuhnya. Dengan mengumpulkan seluruh mananya, ia menghancurkan Black Knight Elite, seperti yang dilakukan sang pahlawan. Namun, meskipun berhasil mengalahkan tentara hitam yang menyerang desanya, Yuri tidak mampu melindungi siapapun. Ia menjadi satu-satunya yang selamat hari itu. Yuri menyadari bahwa ia tidak ingin melihat pemandangan tragis seperti itu lagi dan bersumpah untuk mengalahkan Raja Hitam. Ketika memori terus berlanjut, Aram mengetahui bahwa Yuri mulai berubah menjadi kegelapan. Mengetahui waktunya tinggal sedikit, Yuri meminta maaf kepada Klaus karena gagal mengalahkan Raja Hitam. Ia memohon Klaus untuk membimbing Aram sebagai gantinya, karena ia percaya Aram adalah cahaya harapan di dunia yang dipenuhi kegelapan ini. Tiba-tiba, Aram dipindahkan secara ajaib ke lorong labirin dan bertemu dengan Bazari di sana. Namun, kali ini Bazari bukanlah sekadar bayangan kenangan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Bazari,
sehingga Aram memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat permintaan. Tetapi, menjadi orang paling bodoh di dunia, Aram justru meminta Bazari untuk membuatnya kuat, bukannya meminta bantuan Bazari untuk mengalahkan Raja Hitam. Bazari mengakui permintaan itu dan memperlihatkan Yuri yang jatuh dari tebing dalam perjalanan menuju lorong MA. Setelah mereka selamat, Pirika berbicara kepada Aram, mengungkapkan bahwa dia akan kembali jika semua orang berhasil menemukan cahaya harapan lagi. Setelah itu, Aram kembali ke dunia nyata, dan dengan senyum lebar di wajahnya, Fiona mengungkapkan bahwa dia juga mendengar suara Pirika. Roger terluka parah, tetapi dia ingin Fiona menyembuhkan putrinya yang bodoh, yang memegang kronik di tangannya, yang kini ternoda oleh kegelapan. Setelah mengetahui tentang Pirika, Fiona dan Aram menuju kota gurun di bawah arahan Baltazar, yang menyuruh mereka pergi ke danau pasir karena seekor naga pelindung baru akan muncul di sana. Ratu Gurun, Ashren, setuju untuk membantu mereka karena dia mempercayai Bazari. Berdasarkan arahannya, Pah membawa tablet rune kepada mereka, yang ditemukan di kuil tempat naga terakhir dikalahkan. Mereka ingin peri legendaris hutan, Musika, menyanyikan rune yang tertulis di tablet itu karena mereka percaya bahwa itu akan membangkitkan dewa pelindung baru. Namun, sebelum mereka menemukan Musika, seorang prajurit datang dan memberitahu Ashren bahwa pasukan Shu sedang mendekati mereka, membawa lebih dari 10.000 orang. Ketika Khalifa dan Sang Ratu memerintahkan pasukan mereka untuk bersiap, prajurit itu meminta mereka menunggu dan mengungkapkan bahwa ada pasukan lain yang datang untuk menghadapi Shu, ksatria kerajaan suci yang dipimpin oleh Ratu Suci Juliana. Juliana merasa tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan Shu, karena semua utusan yang dia kirim telah dibunuh. Namun, Khalifa turun tangan sebelum Juliana menggerakkan pasukannya dan ingin menyelesaikan masalah ini di kota gurun. Meski Shu tidak berniat bernegosiasi, dia menganggap tawaran itu lucu dan memutuskan untuk mengejek Juliana. Akhirnya, Juliana menerima tawaran itu. Khalifa membawa Juliana ke tempat pertemuan yang telah ditentukan, dan Juliana merasa senang bertemu dengan Era, sementara Fiona dan Pah mencari Musika. Negosiasi antara kedua pemimpin pun dimulai. Shu memprovokasi Juliana dengan memintanya menyerahkan pasukannya, sehingga dia bisa mengalahkan Raja Hitam. Ketika Juliana menolak, Shu mengingatkannya bahwa panji kebanggaannya telah ternoda oleh Yuri dan salah satu ksatria kepercayaannya yang telah jatuh ke dalam kegelapan. Jadi, dia tidak pantas menjadi komandan ksatria suci. Mengetahui bahwa Shua adalah ahli dalam memprovokasi orang, Khalifa berpikir bahwa pertemuan ini tidak akan berjalan dengan baik. Tiba-tiba, mereka diberitahu bahwa pasukan hitam telah menyerbu wilayah mereka, dan Aram terlihat bertarung melawan mereka bersama pasukan Shua. Juliana tidak sempat memanggil pasukannya, jadi dia memutuskan untuk melawan pasukan hitam dengan 100 prajurit yang menyertainya. Para iblis juga ikut dalam pertempuran ini. Saat Shua melangkah ke medan perang, Alzada menyerangnya dengan persenjataan pedangnya yang besar. Dia menerjang Shua, tetapi ketika Shua berhasil menahan serangannya, dia memanggil golem-golemnya dan melemparkan pedang-pedang ke arahnya. Saat golem-golem itu membuat Shua sibuk, dia terpojok ke dinding, dan Alzada menghujani Shua dengan pedang. Tetapi dia berhasil menghindarinya dan mendorong Alzada mundur. Ketika Alzada hendak menyelesaikannya, dia menghancurkan golem-golemnya secara bersamaan. Karena Alzada hanyalah boneka, dia bisa menggunakan bagian tubuhnya secara terpisah dan berhasil melukai wajah Shua dengan salah satu lengannya. Shua memantrai pedangnya sebagai persiapan untuk duel melawan Alzada. Sementara itu, Juliana berhadapan langsung dengan Burhard setelah mengalahkan beberapa tentara hitam yang mengejarnya. Burhard menyebutnya menyedihkan, dan karena dia bahkan tidak tahan melihat Juliana, dia menyerangnya dan membuatnya terlempar sebelum Juliana bisa pulih. Dia kembali mendekat, dan Juliana berjuang untuk menangkis rentetan serangannya. Setelah mengeluh bahwa Juliana telah mengabaikannya, Burhard menyerangnya hingga membuat perutnya terluka parah. Dalam kesakitan yang luar biasa, Juliana mengatakan bahwa dia hanya melakukan yang terbaik untuk Burhard, tetapi semua kata-katanya hanyalah alasan baginya. Saat dia hendak memenggalnya, Einot melindungi ratu mereka. Di tempat lain, Aram dan Khalifa berakhir saling membelakangi saat melawan tentara hitam. Namun, Khalifa khawatir baik Shua maupun Juliana akan memanfaatkan peluang dalam pertempuran ini untuk menyerang lawan mereka. Jika salah satu dari mereka berhasil, pertumpahan darah besar akan terjadi. Ketika Shua sibuk melawan Alzada, Yashitsu memanfaatkan situasi untuk memotong Alzada menjadi dua bagian. Namun, karena Alzada adalah boneka, hal itu tidak melukainya sama sekali. Melihat Shua fokus pada Alzada, Juliana menyerangnya dan berpikir bahwa jika bukan karena Shua, Yuri masih akan bersama mereka. Saat pedang mereka saling berbenturan, Juliana bertanya mengapa Shua menghalangi jalannya untuk mengalahkan musuh mereka. Tetapi Shua tidak merasa perlu memberikan penjelasan kepada wanita menangis, seperti Juliana,
lalu mendorongnya mundur. Namun, Juliana menggunakan mana suci untuk memperkuat pedangnya dan berhasil menghantam Shua ke dinding dengan serangan bertubi-tubi. Menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri, Shua menggunakan kekuatan kegelapan untuk meluncurkan sinar gelap padat ke arah Juliana. Namun, Juliana berhasil menghentikannya dengan sihir sucinya, dan keduanya kembali saling berhadapan. Karena kebencian yang luar biasa di antara mereka perlahan mulai terjerumus ke dalam kegelapan dan tidak ragu menggunakan kekuatan itu untuk saling menyerang. Untungnya, Aram menghentikan mereka tepat pada waktunya dan mengatakan kepada kedua orang bodoh itu bahwa dia baru saja menyelamatkan mereka dari berubah menjadi iblis. Saat menyanyikan lagu, rune pada tablet rune menyala. Irus dan Burhard menyerang Aram, sementara Juliana memotong kuncir rambutnya yang ternoda hitam. Aram memprovokasi Burhard untuk bertarung dengannya, merasa yakin bahwa ia bisa menghadapinya. Namun, Alzada datang membantu para iblis dan mulai menyerang semua orang dengan pedangnya. Dalam kekacauan itu, Burhard berhasil menjatuhkan pedang Aram. Ketika Burhard dan Alzada hendak menghabisinya, Aram meledakkan mereka dengan mana miliknya. Pada saat yang sama, Mus menyelesaikan nyanyiannya, dan sebuah pedang yang mampu menghancurkan pasukan hitam dianugerahkan kepada Aram. Alzada segera menyerang Shua lagi, tetapi Aram mampu membakar Alzada hingga lenyap menggunakan kekuatan pedang tersebut. Di saat yang sama, bola bulu kecil Aram berubah menjadi naga penjaga gurun berikutnya. Gnar dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, dan mereka mengalahkan para prajurit hitam dengan mantra api jarak jauh. Menyadari bahwa musuh kini memiliki keunggulan, para iblis melarikan diri. Aram kemudian memerintahkan Shua untuk menyerahkan Chain Chronicle kepadanya. Meskipun Shua enggan, Chain Chronicle secara ajaib bergerak sendiri ke tangan Aram. Ketika Aram menggenggamnya, kegelapan yang ada di dalamnya lenyap, berubah menjadi putih kembali. Aram kemudian mengembalikannya kepada Fiona. Setelah itu, Dewa Penjaga menggosokkan wajahnya ke Aram, seperti bola bulu kecil yang masih manja. Musikaa, Kadia, dan Velar meminta Fiona untuk ikut ke Menara Sage, karena mereka membutuhkan bantuannya dengan pedang yang dapat memotong kegelapan. Sementara itu, Aram meminta Juliana untuk membantunya mengalahkan Raja Hitam dan membawa Yuri kembali. Juliana dengan senang hati menerima, lalu meminta Shua untuk ikut bergabung. Namun, Shua tidak memberikan jawaban jelas dan pergi bersama Yitsu. Dari kastil kegelapan, Raja Hitam melihat pertempuran itu dan merasa kasihan pada manusia yang masih menyimpan cahaya harapan dalam hati mereka, meskipun ia berencana menghancurkan dunia sepenuhnya. Ia kemudian menyalurkan kekuatan gelapnya melalui Chain Chronicle, yang memicu kekacauan di seluruh dunia. Setelah pertempuran Danau Pasir selesai, Aram, Fiona, dan Mus menuju Menara Sage. Mereka terkejut melihat dampak kegelapan yang meluas di dunia. Setibanya di sana, mereka melihat sebuah lengkungan surgawi dengan artefak dari labirin terpasang di depannya. Dilma memberitahu mereka bahwa situasinya semakin genting, karena tidak peduli berapa banyak pasukan hitam yang mereka kalahkan, pertempuran tidak akan berakhir sampai mereka membunuh Raja Hitam. Namun, elemen hitam di sekitar kastil kekaisaran semakin kuat setiap menitnya, mencegah siapapun mendekat. Untuk itu, mereka harus menghancurkan penghalang tersebut terlebih dahulu. Mereka memerlukan Mus untuk menyanyikan rune pada artefak tersebut. Ketika ia mulai bernyanyi, rune pada artefak menyala, menandakan bahwa rencana mereka mungkin berhasil. Namun, rencana ini tidak akan berhasil jika dilakukan dari luar. Mire menciptakan sebuah ark yang dapat memindahkan mereka kemana saja secara instan. Mereka merencanakan untuk mengirim Mus langsung ke dalam penghalang menggunakan ark tersebut, sehingga ia dapat membuka jalan bagi pasukan penyerang untuk menghancurkan kastil kekaisaran dengan kekuatan penuh. Dilma sudah mengirim pesan kepada pasukan di benua Igra untuk berbaris menuju kerajaan kegelapan dan berencana mengirim sisanya langsung ke dalam penghalang menggunakan ark. Mire segera mulai menyalurkan sihirnya ke ark untuk mengaktifkannya. Tetapi karena itu membutuhkan waktu, Fiona pergi menemui Mire untuk mendapatkan lambang yang memungkinkannya menyerap kegelapan. Sementara itu, Aram menemui pencipta pedangnya, yang memuji Aram karena menjaga pedang itu dengan baik. Setelah itu, Aram bertemu dengan Felnar, yang bertanya apakah ia memiliki tekad untuk membunuh Yuri dan menyuruhnya menjauh dari ark jika ia tidak sanggup melakukannya. Namun, Aram merasa bahwa Felnar tidak melihat gambaran besarnya dan lebih memilih untuk memprioritaskan membawa Yuri kembali ke sisi terang. Felnar menghormati pilihannya dan pergi. Malam itu, Aram menemui Fiona, yang sedang duduk sendirian di bawah langit yang diterangi bulan. Ia mengetahui bahwa Fiona tidak bisa tidur karena gugup menghadapi pertempuran mendatang. Seperti dirinya, Yuri juga selalu gugup sebelum pertempuran besar, dan mendengar hal ini membantu Aram merasa lebih tenang, karena orang yang dikaguminya ternyata tidak berbeda jauh darinya. Tiba-tiba,
Ia bertanya kepada Fiona apakah ia jatuh cinta pada Yuri. Dengan wajah merah seperti tomat, Fiona mengakui bahwa ia terdampar di benua Igra setelah tanah kelahirannya dihancurkan oleh pasukan. Satu-satunya benda yang ia miliki adalah Chain Chronicle, pemberian ayahnya. Ia mengembara tanpa arah hingga bertemu Yuri. Sejak saat itu, mereka melalui segalanya bersama, dan Yuri membuat Fiona merasa memiliki tempat di dunia ini. Karena itulah, Fiona jatuh cinta padanya, meskipun ia masih malu untuk mengatakannya secara langsung. Aram bersumpah untuk membawa Yuri kembali ke kesadarannya, bahkan jika itu berarti ia harus menghajarnya. Mereka saling menatap dengan harapan di mata, tetapi momen menyentuh mereka terganggu oleh Burhart, yang menyerbu masuk ke Ark untuk mengambil Chain Chronicle. Ia melompat ke arah Aram, menendangnya, lalu mengalihkan perhatian ke Fiona. Namun, Aram kembali untuk melindunginya dan menyuruhnya melarikan diri. Sayangnya, Burhart memanggil pasukan hitam untuk menghentikan Fiona, sehingga Ira dan Fork turun tangan untuk melindunginya. Aram ingin tahu mengapa Burhart ada di sana, tetapi ketika ia tidak menjawab, Aram menyerangnya dengan gegabah dan hampir terbunuh. Beruntung, Felnar melindunginya pada detik terakhir dengan meledakkan Burhart. Para kurcaci segera bergabung dalam pertempuran, dan Furbal menggunakan napas apinya untuk mengubah pasukan hitam menjadi barbeku asap. Aludra bertanya kepada Mire kapan Ark bisa diluncurkan, dan ketika Mire mengatakan ia membutuhkan waktu hingga matahari terbit, Aludra memerintahkannya untuk siap saat itu juga karena mereka perlu bergerak setelah serangan kejutan mereka gagal. Pasukan bersiap menahan pasukan hitam sampai Ark siap diluncurkan. Dilma memberitahu Juliana untuk membawa pasukannya langsung ke kastil kekaisaran. Sementara Mire terus mengisi daya Ark, Aludra membantu membersihkan musuh dan bertanya-tanya di mana Musa berada. Kadia dan Yi sedang membuka jalan, tetapi yang lain tidak bisa membantu mereka karena sibuk menghadapi musuh. Aram dan Felnar terus bertarung melawan Burhart, sementara Ark hampir siap untuk melakukan teleportasi. Namun, seorang prajurit hitam mencemari inti energi Lra dengan kegelapan. Saat bertarung melawan para prajurit hitam tanpa henti, mana Lra habis total. Maka, Aram memberikan mana putihnya yang diberkati kepadanya, dan Lra menghancurkan musuh-musuh mereka dengan mantra sihirnya. Namun, inti energi itu semakin gelap setiap detik. Aram mulai menyalurkan mananya secara maksimal, sementara Forg dan yang lainnya mencegah prajurit hitam mendekatinya. Di tengah pertempuran, seorang prajurit hitam menyerang Musa, yang jatuh dari kapal Ark. Beruntung, Furbal berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Dengan mana pada puncaknya, Forg melemparkan Aram ke inti Ark dan menghancurkan kegelapan yang menyelimutinya. Saat Ark sepenuhnya terisi daya, Melier meluncurkannya menuju lingkaran sihir yang akan mentransportasikan semua orang ke dalam penghalang gelap. Furbal kemudian menghantam Burhart dengan nafas apinya, menjatuhkannya dari kapal. Ketika kapal itu berhasil teleportasi, Musika dan dua sprite terpental keluar karena ledakan. Aram segera memerintahkan Furbal untuk menyelamatkan mereka. Dalam kekacauan itu, Burhart berhasil menculik Fiona. Di bawah serangan bom yang berat, Ark tersebut jatuh di dalam penghalang. Pasukan kerajaan suci dan pasukan dari seluruh benua telah mencapai penghalang itu, berharap penghalang akan padam ketika mereka tiba. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat Ark langsung jatuh setelah teleportasi. Artefak yang terpisah dari Ark saat jatuh membuat Aram bertanya-tanya apakah sekutunya selamat. Saat pasukan hitam terus berdatangan di sekitarnya, Aram berjuang melawan mereka, tetapi jumlah mereka yang sangat banyak membuatnya kewalahan. Saat keadaan tampak suram, Furbal membakar habis para prajurit yang mendekatinya dari belakang. Ternyata semua sekutu Aram masih hidup. Meskipun khawatir tentang Fiona, Felnar mengingatkan bahwa prioritas mereka adalah mengalahkan Raja Hitam terlebih dahulu. Ia memerintahkan Furbal untuk menjaga Musika tetap aman, sementara yang lain bersiap untuk menyusup ke Istana Kekaisaran untuk mengalahkan Raja Hitam dan menyelamatkan Yuri serta Fiona. Saat mencapai artefak itu, Musika mulai menyanyikan rune yang terukir di atasnya. Dengan penghalang di sekitar kastel terangkat, pasukan langsung menyerbu masuk dan mulai bertempur melawan musuh. Sementara itu, Rafer menghancurkan siapapun yang menghadangnya. Para kesatria suci terus maju, membuat ironis bertanya-tanya mengapa mereka bersusah payah ketika mereka hanya akan kalah lagi. Di dalam Istana Kekaisaran, Fiona melihat Yuri dan memohon padanya untuk melepaskan diri dari kegelapan. Namun, Yuri membungkamnya dan memerintahkan Burhart untuk membawa kronikle milik Fiona kepada Raja Hitam. Dengan kedua bagian kronikle di tangannya, Raja Hitam bergabung dengan kronik, dan ketika separuh lainnya mulai berubah menjadi hitam, ia bersiap untuk menenggelamkan dunia dalam kegelapan. Fiona memohon kepada ayahnya untuk menghentikan amukannya yang gila. Sementara itu, sekutu Yuri terus melaju melalui kastil, menghancurkan pasukan hitam yang mencoba menghentikan mereka.
Ketika sebuah golem muncul, Felnar menghancurkannya dengan api, Uni membekukan kakinya, memungkinkan Kadia untuk mengalahkannya. Felnar memerintahkan Aram untuk menghadapi Yuri, sementara yang lainnya melanjutkan misi mereka. Menyadari bahwa Aram memiliki mana yang luar biasa kuat, Raja Hitam mengerti bahwa jika Aram terjatuh ke sisi kegelapan, ia akan menjadi terlalu kuat. Oleh karena itu, Raja Hitam mengirim seseorang untuk menghadapi Aram di luar kastil. Sisi kiri Ksatria Suci mulai melemah, sehingga Juliana memerintahkan pasukan lain untuk mendukung mereka dan menyuruh para prajuritnya mengikuti nyanyian Musa menuju kemenangan. Ketika golem lain muncul, Rafer dan Vinta langsung menghancurkannya dengan serangan mereka. Saat pasukan hitam mulai kewalahan, Ironis tiba di medan perang untuk memberikan dukungan. Ainslaugt langsung menyerangnya. Burhard mengalihkan perhatiannya ke Juliana, tetapi Ironis menghentikan Ainslaugt di tengah jalan. Ia menciptakan arena pertempuran di atas gunung gelap untuk melawan mantan tuannya dan mencela Juliana karena mempercayakan begitu banyak tanggung jawab kepada seorang anak seperti Aram. Namun, Juliana tak lagi peduli dengan ejekan itu. Ia mempersiapkan diri untuk melawan Burhard dengan memperkuat pedangnya menggunakan mana. Burhard langsung menghantamnya ke dinding batu dan bertanya mengapa ia menyembunyikan kesalahannya. Juliana sadar bahwa jatuhnya Burhard ke dalam kegelapan sebagian adalah kesalahannya. Sambil memegang wajahnya, ia mengingatkan Burhard betapa ia sangat menghormatinya. Karena Burhard belum pernah merasakan sentuhan seorang wanita seumur hidupnya, ia menjadi ketakutan dan melempar Juliana melalui dinding batu. Hal ini menyebabkan lambang penjaga ratu milik Juliana jatuh dari genggamannya. Saat Burhard memegang lambang itu, kenangan akan masa-masa bersama Juliana muncul kembali. Juliana mengingatkan dirinya tentang pria yang pernah ia kenal, bangga dan gagah berani. Mengakui kesalahannya, Juliana bersumpah bahwa ia sendiri yang akan mengakhiri hidup Burhard. Saat itu, Burhard teringat bagaimana ia pernah meminta Wayne dan Einot untuk menjadikannya penjaga Juliana. Dengan seluruh kekuatannya, Juliana menyerang Burhard. Namun, Burhard hanya berdiri diam, dengan air mata di matanya. Ia membiarkan Juliana mengakhiri hidupnya. Ia jatuh ke kematiannya, dan Juliana menutupi tubuhnya dengan bendera Ksatria Suci. Dengan kronik sepenuhnya berubah menjadi hitam, Raja Hitam menggunakannya untuk memperkuat pasukannya. Mereka semua menyerang Musa dengan sinar kegelapan, menghentikan nyanyiannya. Sementara itu, Aram bertemu dengan Yuri, dan mereka segera bertarung. Dengan pedang saling beradu, Aram bersumpah untuk membuat Yuri kembali sadar. Di luar kastil kekaisaran, pasukan dari berbagai benua menjadi panik setelah nyanyian musika terhenti. Aram bertanya pada Yuri bagaimana ia bisa menyerah pada kegelapan, padahal ia sangat mengaguminya. Namun, Yuri hanya menyuruhnya diam. Aram, yang sudah lama bersama Yuri, tahu bahwa semua orang menaruh harapan besar padanya. Ia mencoba sebaik mungkin memenuhi harapan itu, tetapi tak ada seorang pun yang memahami beban yang ia pikul. Mereka memasang ekspresi tegas pada Yuri, menyadari bahwa Aram telah memperingatkan Yuri untuk berhenti mencoba memenuhi ekspektasi semua orang dan menjalani hidup untuk dirinya sendiri. Namun, Yuri tidak dapat melihat apapun selain kegelapan, sehingga ia terus menyerang Aram. Aram, yang berusaha menahan Yuri, menyadari bahwa kata-katanya tidak memiliki pengaruh apapun. Aram berpikir bahwa ia harus bersiap untuk membunuh atau dibunuh dan mulai mengalirkan mananya. Di saat yang sama, keadaan tampak suram bagi pasukan karena penghalang mulai terbentuk kembali. Namun, Juliana tetap menjaga semangat mereka tetap tinggi. Ketika Ainslaug menyerang Irus, ia terbang ke udara dan menyerang Juliana, berharap untuk menghancurkan tekad semua orang. Akan tetapi, Juliana berhasil bertahan dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang para prajurit hitam. Aram, yang telah memaksimalkan penggunaan mananya, memperkuat pedangnya dengan cahaya dan mengarahkan seluruh kekuatannya ke arah Yuri, yang memanfaatkan seluruh kekuatan kegelapan di dalam dirinya. Sementara itu, Musa berhasil bangkit kembali dan mulai mengitari artefak pedang sambil melantunkan mantra rune untuk menghancurkan penghalang tersebut. Setelah bertanya kepada Juliana tentang Aram, Shua memusatkan perhatian pada Irus dan mengejeknya dengan kata-kata kasar. Marah karena komentar tersebut, Irus menurunkan hujan api dari langit untuk mengubah arah pertempuran. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa mereka terluka hanya karena mencoba melindungi satu sama lain. Menggunakan asap sebagai perlindungan, Shua berhasil mengejutkan Irus dan melukai bahunya. Irus mencoba melarikan diri sambil melemparkan bola api, tetapi dengan tenang, Shua berjalan ke arahnya, memperkuat dirinya dengan mana, dan menghabisinya dengan satu tebasan pedangnya. Di ruang gelap, Raja Hitam hampir sepenuhnya mengubah Chronicle menjadi hitam. Karena tidak ada pilihan lain, Fiona mengorbankan energi hidupnya sendiri untuk menyedot kegelapan dari Chronicle demi memberi waktu lebih banyak bagi sekutunya.
Ketika Aram dan Yuri saling menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Yuri keluar sebagai pemenang dan menghantamkan Aram ke dinding. Namun, sebelum Yuri dapat menghabisinya, Marina, Klaus, dan Machida tiba untuk membantu Aram. Sementara dua sekutu lain mengalihkan perhatian Yuri, Marina menyembuhkan Aram. Setelah pulih, Aram berterima kasih kepada mereka dan mereka semua merencanakan untuk mengalahkan Yuri hingga ia sadar kembali. Aram membagikan mananya kepada semua orang. Ketika Yuri menyerang mereka, Klaus berhasil memblokirnya dan menciptakan retakan pada armor kegelapan Yuri. Machida menembakkan panah jarak jauh ke arah Yuri, dan Marina mengurungnya dalam kandang sihir, memungkinkan Aram menyerangnya dengan mana yang mampu menghapus kegelapan dalam dirinya. Di dalam kesadarannya, Yuri berhadapan dengan alter egonya yang terbuat dari kegelapan, yang terus mengingatkannya betapa ia adalah sebuah kekecewaan. Namun, seruan teman-teman Yuri berhasil mencapainya. Dengan bantuan mereka, Yuri akhirnya mampu mengalahkan alter egonya dengan menusukkan pedang ke jantungnya. Ia kembali ke dunia nyata dengan mengenakan armor yang terbuat dari cahaya. Sementara itu, Fiona berhasil sepenuhnya menyedot kegelapan dari Chronicle, yang membuat semua kegelapan di luar istana kekaisaran lenyap. Raja Hitam mengejeknya sebagai orang bodoh karena ia bisa saja mencemari Chronicle kembali. Tetapi sebelum ia sempat melakukannya, Yuri dan sekutunya turun tangan. Marina dengan cepat mulai menyembuhkan Fiona. Setelah Yuri menyelamatkan Aram saat dia mencoba mendekati Raja Kegelapan, Machida menembakkan panah ke arahnya, tetapi pertahanan Raja Kegelapan tampak tak tertembus. Melihat langsung mana Aram, Raja Kegelapan menyadari bahwa mana tersebut adalah cahaya heksas yang dapat menghapus kegelapan. Dia menyerang Aram yang sedang mengisi mananya, tetapi Klaus memblokir serangan itu dengan perisainya, dan Machida mencoba melakukan serangan balasan dengan panahnya. Namun, Raja Kegelapan berhasil memblokir serangan itu dan menghantam Klaus serta Machida ke dinding dengan energi gelapnya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Aram. Saat menyerang Aram, dia mencoba mengejutkan Yuri, tetapi Yuri berhasil memblokir serangannya di detik terakhir. Aram kemudian memperkuat pedang Yuri dengan cahayanya, dan mereka berdua berhasil melukai Raja Kegelapan, memaksanya melepaskan seluruh kekuatan gelapnya dan berubah menjadi naga gelap. Furbal tanpa ragu menyerangnya dengan cepat, mencengkeram Raja Kegelapan dengan cakarnya dan membawanya keluar. Raja Kegelapan menggunakan lingkaran sihir terkutuk untuk menyerang Furbal dengan sinar kegelapan. Tetapi Furbal menghindari serangannya dan menggunakan nafas apinya. Raja Kegelapan memblokir dengan perisai sihirnya. Ketika Yuri dan Aram keluar dengan menaiki artefak senjata, Raja Kegelapan memenuhi langit dengan lingkaran sihir yang memancarkan sinar kegelapan ke arah mereka. Karena tidak ada pilihan lain melawan kekuatannya yang luar biasa, Yuri memerintahkan Aram untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah lolos dari rahangnya, Aram menebas seluruh sayap Raja Kegelapan dengan pedangnya, memberi Yuri kesempatan untuk mengumpulkan semua mananya dan menghancurkan pertahanan Raja Kegelapan sebelum melompat ke udara dan menusukkan pedangnya ke mata naga tersebut. Namun, Aram terlempar dari tubuh Raja Kegelapan, dan saat Aram berusaha menyelamatkannya, Furbal menggigit leher Raja Kegelapan. Namun, Furbal dikalahkan dan berubah kembali menjadi bola bulu kecil yang imut. Raja Kegelapan tidak dapat mempertahankan wujud naganya lebih lama karena luka-lukanya, dan dalam wujud iblisnya, dia bertanya mengapa mereka berjuang begitu keras. Dia mengatakan bahwa dia akan menciptakan dunia sesuai keinginannya. Ketika Yuri menolak, Raja Kegelapan mengerahkan seluruh kegelapan ke arah mereka, tetapi dengan mana cahaya di telapak tangannya, Aram berhasil menghentikannya. Bersama Yuri, mereka memperkuat diri dengan semua mana yang mereka miliki dan melancarkan serangan rantai bersama untuk menghancurkan Raja Kegelapan sekali untuk selamanya. Dengan kegelapan di dalam dirinya hilang, Raja Kegelapan berubah menjadi manusia biasa. Namun, masalah Yuri belum selesai karena Fiona berada di ambang kematian. Aram mencoba menggunakan mananya untuk menyembuhkannya, tetapi tidak berhasil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raja Kegelapan bertindak seperti seorang ayah sejati dan menggunakan kekuatan Chain Chronicle untuk menyembuhkan putrinya yang sekarat. Dia jatuh karena kelelahan setelahnya. Dengan kegelapan di dalam dirinya dan Fiona yang telah dihilangkan oleh Chronicle, Pirika muncul kembali di dunia sebagai simbol harapan. Semua orang bahagia melihat peri itu, dan di luar, semua pasukan Raja Kegelapan lenyap, membawa kegembiraan karena dunia akhirnya bebas dari kegelapan. Di saat-saat terakhirnya, Fiona duduk di samping ayahnya, dan dia meminta maaf padanya karena telah dikuasai oleh kehendak kegelapan. Dengan kata-kata terakhirnya, dia mengatakan sesuatu yang belum pernah didengar Fiona sepanjang hidupnya. Aku mencintaimu. Nyalakan semangatmu, lampaui batasmu.